Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang pertama adalah histogram dan poligon frekuensi, di mana histogram dan poligon frekuensi merupakan dua buah grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Tentunya kita masih ingat bahwa untuk data tunggal biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian ada diagram garis dan juga diagram lingkaran. Sedangkan untuk histogram dan poligon frekuensi ini merupakan diagram dari distribusi frekuensi data berkelompok. Histogram adalah diagram batang yang batang-batangnya saling berimpit, di mana sumbu horizontal menunjukkan interval masing-masing kelas, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. Nah, sedangkan poligon frekuensi itu merupakan diagram garis yang ditarik dari titik-titik tengah ujung batang histogram. Untuk lebih jelasnya, kita tampilkan kembali data tentang hasil ulangan matematika 4 oleh siswa di kelas 12 sebagai berikut. Ketika kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam histogram, maka terlebih dahulu dibuat sumbu salib, kemudian ditentukan interval-intervalnya, di mana di dalam sumbu koordinat yang horizontal ini menunjukkan interval-interval kelasnya, sedangkan yang vertikal itu menunjukkan frekuensi. Nah, ini adalah untuk kelas pertama, intervalnya ini 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan seterusnya. Kadangkala di dalam histogram itu angka yang dicantumkan adalah tepi-tepi kelasnya, bukan dalam bentuk interval kelas seperti ini. Misalnya di sini di bawah garis ini, maka di sini nanti akan ketemu angkanya 29,5, kemudian 39,5, 49,5 dan seterusnya. Nah, sedangkan ini ada interval tambahan di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini hanya untuk memudahkan kita nanti di dalam membuat poligon frekuensinya. Jadi histogram tadi adalah merupakan diagram batang yang antara batang satu dan yang lainnya ini berimpit. Kalau diagram batang itu antara batang satu dan yang lainnya itu ada jarak atau terpisah. Sedangkan poligon frekuensinya itu adalah merupakan diagram garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari ujung batang histogram ini. Jadi ini merupakan titik ujung titik tengahnya, di tengahnya dan seterusnya. Setelah itu dihubungkan dengan garis lurus. Karena interval paling kecil itu 30 sampai 39, maka ketika ada satu interval lagi di sebelah kirinya, maka frekuensinya adalah 0. Begitu juga untuk frekuensi di paling ujung kanan. Karena sudah tidak ada datanya, tidak ada nilainya, karena nilai paling besar 100, maka di sini frekuensinya juga 0. Sehingga ketika ini titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus, maka terbentuklah yang dinamakan dengan poligon. Untuk selanjutnya adalah OGIF, di mana OGIF merupakan kurva dari distribusi frekuensi kumulatif.
kita mengenal dua jenis distribusi frekuensi kumulatif, maka oktave pun ini juga ada dua macam. Yang pertama adalah oktave kurang dari atau disebut juga dengan oktave positif. Yang kedua adalah oktave lebih dari atau disebut juga dengan oktave negatif. Ya, sebagai contoh kita ambil kembali data tentang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari data yang sebelumnya telah kita buat. Datanya adalah seperti ini. Maka ketika kita akan menyajikan dalam bentuk oktave, maka ada sumbu horizontal dan juga sumbu vertikal, di mana sumbu horizontal ini menunjukkan nilai ulangannya atau dalam bentuk tepi-tepi dari masing-masing kelas. Kemudian yang sumbu vertikal ini menunjukkan frekuensi kumulatif. Nah, dari data ini berarti nilai yang kurang dari atau sama dengan 29,5 maka frekuensinya 0. Nilai yang kurang dari 39,5 frekuensinya adalah 2. Kurang dari 49,5 adalah 6 dan seterusnya. Sampai terakhir kalau nilai yang kurang dari atau sama dengan 99,5 maka adalah seluruh frekuensi ini, berarti 40. Nah, kalau kita amati maka oktave ini akan menyerupai huruf S. Jika kita hubungan dengan menggunakan kurva mulus maka akan menyerupai huruf S. Nah, oktave frekuensi kumulatif kurang dari disebut juga dengan oktave positif. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, juga dari data yang sebelumnya telah kita buat. Jika disajikan ke dalam bentuk oktave, maka seperti biasanya kita buat salib sumbunya. Seperti ini, yang horizontal ini adalah tepi-tepi kelas, kemudian yang vertikal adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif yang lebih dari. Kalau lebih dari itu adalah lebih dari tepi bawah dari masing-masing kelas. Berarti di sini lebih dari 29,5 berarti seluruhnya, berarti 40. Lebih dari 9,5 berarti 38 dan seterusnya, sehingga nanti ketika ini data ini kita gambarkan di dalam grafik maka bentuknya seperti ini. Nah, oktave yang seperti ini disebut juga dengan oktave negatif. Nah, oktave negatif merupakan oktave dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Namun pada umumnya kadang-kadang oktave ini baik oktave positif dan negatif itu disajikan dalam satu diagram. Nah, kalau dijadikan satu maka oktavenya bentuknya seperti ini. Yang ini adalah oktave negatif atau oktave lebih dari. Kemudian yang warna kuning ini adalah oktave kurang dari atau disebut juga dengan oktave positif. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video hari ini. Jadi kita telah membahas tentang histogram, kemudian poligon frekuensi, dan juga oktave, baik itu oktave positif maupun negatif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.